Assalamualaikum, selamat datang di channel Habibah Official. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa buat di like dan di subscribe, bunyikan lonceng merahnya biar aku tetap semangat terus bikin videonya buat kalian. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau like dan subscribe di channel aku. Oke, di video kali ini aku mau berbagi informasi gimana sih tips agar diterima kerja di minimarket ya, baik di Alfamart atau Indomaret. Oke, tonton videonya sampai habis ya guys. Oke, yang pertama, kalian itu sebelum melamar di minimarket, kalian harus lengkapi semua persyaratan. Kayak yang pertama itu KTP, wajib kalian harus punya KTP elektrik. Yang kedua itu ijazah. Ijazah harus sudah ada yang asli. Nah, yang ketiga itu kayak transkrip nilainya ada. Yang keempat, SKCK harus aktif juga guys. Di sini nggak bisa yang namanya untuk melamar di minimarket SKCK itu udah mati gitu, sudah tidak aktif, itu nggak bisa. Jadi SKCK harus aktif, dan surat keterangan dokter itu harus yang terbaru. Terus ada surat Disnaker, tahu kan surat kuning? Nah, bagi kalian yang belum buat surat kuning, kalian bisa datang ke kantor Disnaker dengan membawa ijazah, fotokopi ijazah dan fotokopi KTP. Ya, kayaknya fotokopi ijazah sama KTP deh, aku lupa. Pokoknya kalian bawa aja. Terus nanti di sana itu kalian akan difoto ya di kantor Disnaker. Udah deh, selesai. Begitu ya guys. Di sini nggak ada yang namanya biaya, jadi biaya gratis untuk pembuatan kartu kuning. Dan kalian juga harus ada foto dan daftar riwayat hidup kayak gitu ya. Surat lamaran boleh ditulis tangan atau ditulis atau itu ya diketik komputer kayak gitu. Pokoknya persyaratannya aja kalian itu harus benar-benar sudah kalian siapkan, karena nantinya banyak yang bertanya ya, Kak, ijazah aku belum ada, belum keluar, gimana? Jadi mohon maaf ya guys, tunggu sampai ijazah kalian keluar dulu, baru kalian melamar di minimarket ini gitu. Dan yang kedua, itu kalian tuh harus datang lebih awal. Jadi gini, misalnya kalian ikut walk-in interview, datang ke DC-nya misal, kalian itu harus benar-benar datang lebih awal, karena kalau misalnya kuotanya udah kebanyakan, kalian itu akan disuruh pulang dan dilanjutkan lagi ke hari berikutnya. Oke, jadi dan untuk kalian, misalnya kalian melamar melalui email, nah terus dapat panggilan kan, nah kalian juga sama harus datang lebih awal ya guys. Jadi biar pihak HRD tuh tahu gitu, kalian tuh bener-bener disiplin dan bener-bener ingin bekerja di minimarket gitu ya guys. Untuk yang ketiga, kalian itu misalnya ada di walk-in interview disuruh pakai misalnya gitu ya kemeja atau pakaian bebas dan sopan. Kalian itu bisa pakai kemeja dan celananya itu diusahakan celana jangan jeans ya, jadi celana bahan hitam, sepatu hitam kayak gitu. Dan untuk yang cowok juga rambut harus rapi ya guys, jadi harus tipis gitu. Dan kalau misalnya untuk perempuan, kalau bisa rambutnya itu dirapihin, kalau nggak dikuncir gitu guys. Kalau misalnya yang pakai hijab, hijabnya dibenerin gitu biar rapi ya guys ya. Dan yang keempat ya, kalian itu harus mandi yang bersih ya guys ya. Jadi gini, di Indomaret atau di Alfamart itu nanti kan kalian interview ya, mohon maaf nih yang mulutnya kurang sedap gitu, kalian itu bisa bawa permen. Nah jadi pas interview juga kalian dinilai guys, pas interview juga kalian dinilai, jadi mulut kalian itu bau mulut atau tidak. Jadi kalian bisa bawa permen yang menyegarkan lah gitu, kan banyak tuh ya. Dan juga di Indomaret atau di Alfamart itu
itu nggak boleh banget guys kalau karyawannya tuh yang bau ketek atau bau badan, itu nggak boleh. Karena menurut perusahaan, orang kan kalau misalnya belanja gitu ya, ngelihat karyawannya yang bau ketek gitu atau bau badan yang nggak enak, pasti kan menurut mereka ya besoknya nggak akan balik lagi ke toko itu. Jadi diusahakan buat kalian yang keteknya kurang sedap gitu ya wanginya dan bau badan gitu, harap kalian pakai deodoran atau bedak ketek. Oke, jadi deodoran ada kan yang sasetan itu kalian pakai aja dan pakai minyak wangi, jangan lupa ya guys ya. Jadi biar mereka tuh tahu gitu kalian tuh wangi dan kalian enggak bau badan atau enggak bau ketek gitu. Dan untuk yang kelima nih, yang kelima ya, kalian itu di rumah dipersiapkan kayak hitung-hitungan dasar belajar kayak gitu. Jadi kalian bisa melihat video aku yang judulnya Psikotes Matematika. Jadi intinya ya, tesnya itu tuh nggak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi perhitungan dasar kayak perkalian, pembagian, pertambahan, ambil-ambilan, pokoknya nggak jauh dari situ. Dan juga kalau di Alfamart itu ada yang namanya psikotes gambar guys. Jadi kalian itu bisa lihat. Jadi psikotesnya tuh nggak jauh-jauh dari situ ya guys. Yang seperti aku bilang tadi, jadi kalian tuh di rumah belajar menghitung cepat, karena dalam psikotes nanti dilakukan oleh perusahaan itu diberikan waktu, dan waktunya itu nggak lama, waktunya itu cepat. Nanti ketika pihak HRD-nya bilang stop, kalian masih nulis aja, itu nggak boleh. Jadi kalian harus berhenti. Dan ya begitu, misalnya kalian baru diisi sedikit gitu, kalian ya tetap harus dikumpulin. Makanya aku bilang kalian belajar menghitung cepat biar kalian itu bisa psikotesnya guys gitu. Dan untuk yang terakhir, kalian diusahakan ngomong di depan kaca gitu ya, biar kalian tuh pede. Nanti ketika kalian diinterview oleh pihak HRD-nya, kalian itu bisa menjawab. Dan diusahakan kalian senyum, tapi jangan kayak cengengesan gitu ya. Ya pokoknya tunjukkan senyum terbaik kalian. Kalian itu maksudnya gitu ya, orangnya ramah gitu, nggak jutek. Karena untuk bekerja di sini gitu, kalian itu harus banget untuk kayak ramah, sopan, santun, pokoknya inilah gitu, baiklah gitu guys. Jadi jangan pasti tanya kalian mukanya jutek atau gimana, itu jangan. Pokoknya tunjukkan senyum terbaik kalian gitu. Oke, jadi kalian bisa melihat video aku yang judulnya psikotes dan interview di Alfamart atau psikotes dan interview di Indomaret. Pokoknya tentang Alfamart, tentang Indomaret itu di bawah aku udah bikin videonya. Kalian bisa lihat aja di sana gitu. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu apa saja yang akan ditanyakan, aku udah bikin videonya juga yang 40 pertanyaan interview HRD di banyak perusahaan. Jadi perusahaan itu nggak gimana ya, nggak jauh-jauh gitu ya dari situ nanyanya. Jadi kalian bisa lihat aja dan latih ngomong kalian gitu ya. Aku juga sebenarnya ngomongnya nggak lancar-lancar banget, tapi diusahakan kalau misalnya kalian di depan HRD itu harus yang lancar, terus harus yang percaya diri, jangan gimana ya, jangan gugup gitu ya guys ya. Oke, segitu dulu ya guys video yang bisa aku kasih informasinya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kalian yang kalau yang ingin melamar di minimarket, semoga kalian diterima. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada salah, jangan lupa buat di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.